فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari, Syarah Kitabul Ilm min Sahih Bukhari, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, halaman 122 yang kita disimak 122. Kita akan masuk bab yang baru, bab fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Jadi tidak asing lagi kitab ini, dikit-dikit masalah ilmu dibahas karena kitabul ilmi. Karena kitabul ilmi, sehingga tidak perlu kita bertanya-tanya kenapa yang dibahas seputar ilmu terus. Kita katakan karena memang kitabnya kitabul ilmi, bukan kitabul nikah, bukan kitabul buyu', bukan juga kitabul tauhid, sehingga tidak asing kita jumpai semuanya serba pembahasan seputar ilmu. Bab fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Tentunya sangat banyak keutamaannya dan sering kami sebutkan dalil-dalilnya. Dan perlu diperhatikan ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu yang bersumber dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk beserta dalilnya. Tidak sama antara ilmu dengan taklid itu. Mafhum? Jadi ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani, di dalam kitab Nuniyah. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan apa? Dalilnya. Tidak sama antara ilmu dengan taklid. Karena taklid itu mengekor. Qabulu qaul qaini min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Ya kan, sebutkan dalam pantun itu kan, takliduna qabulu qaulil qaini min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid menurut kami itu adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan argumen atau hujjah bagi orang yang bertanya. Jadi pastikan beragama ini dinandasi dengan ilmu dan juga berdasarkan dengan dalil. Ma'rifatul dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta apa? Dalilnya. Tentunya kalau kita berbicara tentang ilmu, berbicara juga tentang pembawa ilmu. Pembawa ilmu tentunya keutamaannya sangat luar biasa. Karena keutamaannya, manfaatnya bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain juga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu ibaratnya seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Maksudnya bagaimana? Bulan purnama menerangi, ya kan, semuanya. Banyak manfaat dari apa? Cahaya bulan purnama. Bukan hanya menerangi dirinya saja. Sedangkan bintang, antum lihat bintang. Bintang itu kan menerangi untuk dirinya. Paham? Itu ibaratnya seperti itu. Ahli ibadah manfaatnya kembali untuknya, sedangkan ahli ilmu manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Dalilnya sangat banyak sekali ya. Kisah pembunuh 100 jiwa itu dalilnya diantaranya. Ya, yang ahli ibadah nggak bisa menyelamatkan dirinya, terbunuh juga akhirnya dia. Genaplah 100, ya kan? Ahli ilmu dia lihat, selamat dia. Ahli ilmu mengarahkan, membimbing, ya kan? Nah, mengajarkan ilmu yang benar, selamat dia, nggak dibunuh. Paham? Itulah keutamaan
Naam, al-ilm wa ahlul ilm. Dan lihat hadisnya. Wah, ini masih banyak lagi ya, ini biar meringkas waktu aja. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pasangannya Imam Muslim. Imam Muslim siapa namanya? Muslim Al-Hajjaj Abu Muslim Al-Hajjaj dah. Muslim Al-Hajjaj dah benar. Abu siapa antum? Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Haddatsana Sa'id bin Ufair Abu Utsman Al-Misri. Sa'id bin Ufair Ibnu Katsir Ibnu Ufair Abu Utsman Al-Misri, thiqah. Ma'rufnya Abu Utsman Al-Misri kunyahnya ya. Thiqah. Rujukannya Siyar Al-Nubala. Paham? Abu Utsman Al-Misri. Sa'id bin Katsir bin Ufair. Thiqah. Paham? Qala haddatsani Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri. Paham ya? Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Imamul Hafidh Syekhul Islam. Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Rujukannya Siyar Al-Nubala. Qala haddatsani Uqail ibn Khalid Abu Khalid Al-Aini, hafidun imam. Uqail ibn Khalid Abu Khalid Al-Aini, hafidun imam. An Ibnu Syihab ma'ruf masyhur. Siapa Ibnu Syihab? Farid. Haddatsana Ibnu Syihab, ma'ruf kan? Ma'ruf, masyhur, cuman dengan istilah lain aja ini. Ingat enggak? At-tamassuk bisunnatin najah, potongan ucapannya. Ya, at-tamassuk bisunnatin najatun fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fa nashul ilmi sabadud din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Naam, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Ibnu Syihab sama dengan Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Sama. Haddatsana Az-Zuhri, haddatsana Ibnu Syihab sama. Paham? Sehingga antum enggak perlu bingung itu loh. Kadang menggunakan lafaz Ibnu Syihab, kadang juga para muhadditsun, para ruwatul hadis ada dengan lafaz haddatsana Muhammad Muslim Az-Zuhri sama. Paham ya? Muhammad bin Muslim Az-Zuhri Ibnu Syihab itu sama ya. Nah, barakallahu fiik. Thiqah. Paham ya? Naam, thiqah. An Hamzah ibn Abdullah bin Umar. Hamzah ibn Abdullah bin Umar, putranya Abdullah bin Umar. Paham ya? Putranya Abdullah bin Umar Al-Qurashi Al-Adawi, Abu Imarah Al-Madani. Al-Qurashi Al-Adawi, Abu Imarah Al-Madani. Paham ya? Putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ana na'imun utitu biqadahil labanin fasharibtu hatta inni la ara ar-riya yakhruju fi athfani thumma ataitu fadli Umar bin Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-ilma. Masyaallah, lihat luar biasa ini ya, karena ru'yatul anbiya itu shadiqah, mimpinya para nabi itu benar. Ini mimpi. Diperhatikan ya, ini mimpi nih. Tapi mimpinya para nabi itu benar. Ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi itu benar. Antum lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam lewat apa? Mimpi. Rasulullah SAW akhirnya menikah dengan Aisyah ummul mukminin lewat apa? Mimpi juga. Iya kan? Nah, barakallahu fiik. Jadi mimpinya para nabi itu benar.
Beda dengan mimpinya kita ini, kadang benar, kadang tidak benar. Makanya ada namanya takbir ru'ya, takwil mimpi. Paham? Nah, barakallahu fiik. Kita artikan dulu. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperhatikan baina ana naimun, pada suatu ketika kata Rasulullah SAW, nah ketika aku tidur, nah aku bermimpi, aku didatangkan dengan segelas air susu. Diberi segelas air susu, uti itu diberi segelas air susu. Kemudian aku minumnya hingga aku melihat ada semacam pemandangan. Ar-riyatu al-mangdar, pemandangan yang indah. Namanya keluar dari kuku-kuku. Keluar dari kukunya beliau SAW di dalam mimpinya ya. Kemudian suma'ata itu, kemudian aku berikan fadli, sisa air susu tadi. Fadli itu sisa. Paham ya? Kemudian aku berikan sisa air susu tadi kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalu, akhirnya para sahabat berkata, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Apa takwilannya ya Rasulullah? Takwil mimpi. Paham ya? Takwil mimpi itu kadang-kala benar, kadang juga ada salahnya, tapi ini mimpinya Nabi yang mimpi. Paham? Sehingga ru'yatul anbiya apa? Shabiqah. Mimpinya para nabi itu benar. Paham? Akhirnya beliau mengatakan al-ilma, ilmu. Berarti Umar Khattab dikasih ilmu yang sangat luar biasa. Memang, ya, beliau menjadi khalifah yang kedua setelah siapa? Abu Bakar Siddiq anhu. Beliau mendapatkan gelar Al-Faruq enggak sembarangan. Sampai setan aja takut kan? Setan itu kalau ketemu Umar Khattab takut. Misalkan Umar Khattab berjalan suatu gang jalan itu, setan mencari gang yang lain, bayangkan. Luar biasa, ilmunya luar biasa. Paham ya? Nah, dan juga bagaimana Umar Khattab anhu di dalam membela agama Islam ini. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitana la yafirru minka." Wahai Umar, sungguh setan itu kalau ketemu kamu lari. Setan padahal. Bayangkan itu. Makhluk ghaib enggak nampak. Tentunya Rasulullah tahu dengan wahyu ya. Akhirnya beliau jelaskan, "Lau sarakta fajjan, la saraka syaitan fajjan ghaira fajjik." Kalau seandainya kamu berjalan suatu gang jalan, niscaya setan mencari gang yang lain. Masya Allah. Umar Khattab anhu. Luar biasa. Al-Faruq. Gelarnya apa? Al-Faruq li'anna Allah azza wa jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Paham? Naam. Ternyata benar beliau mendapatkan apa? Warisan ilmu dari Rasulullah SAW melalui mimpi padahal. Kisahnya mimpi. Tapi mimpinya para nabi benar itu loh. Paham ya? Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah qaulul Bukhari rahimahullah bab fadlul ilmi ay hadzal babu alladhi yudkar fihi fadlul ilm ala ghairihi minal matalib wal mawahib. Masyaallah. Maknanya adalah bab ini yang disebutkan di dalamnya keutamaan ilmu atas yang lainnya merupakan perkara-perkara matalib yang dicari, wal mawahib dan karunia atau anugerah. Karena karunia dan anugerah yang paling terbaik apa? Ilmu. I'lam hudita anna afdalan minan ilmu yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Pantunnya bagus kan? Awal-awal kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Antum hafalkan semuanya kan dulu kan? Sebagian antum sudah menghafalkan. I'lam hudita anna afdalan minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Artinya i'lam hudita, ketahuilah semoga engkau diberi hidayah. Anna afdalan minan, sesungguhnya karunia anugerah yang paling afdal ilmun, ilmu. Kenapa kok dikatakan anugerah paling afdal? Yuzilu syakka anka wad-daran, akan menghilangkan keraguan-keraguan syubhat yang ada pada dirimu dan akan menghilangkan kotoran-kotoran apa? Syahwat. Kotoran syubhat, syahwat dihilangkan dengan sebab ilmu. Ya kan? Ya wa yakshiful haqalidil qulubi. Orang yang memiliki mata hati akan semakin tersingkap nampak kebenaran di hadapannya. Wa yusilul abda ilal matlubi, akan menghantarkan seorang hamba kepada apa yang dia cari, apa yang dia inginkan. Karena dalam ilmu ada ad-dalil. Sedangkan dalil apa? Ma yursyidu ilal matlub. Ya kan? Ad-dalil huwa ma yursyidu ilal matlub, sesuatu yang membimbing seseorang kepada apa yang dia inginkan. Mafhum? Jadi karunia yang paling afdal setelah dia mendapatkan Islam, kemudian as-sunnah, yaitu al-ilm. Mafhum? Nah, jadi jangan sampai antum orang mencari ilmu ini merasa puas kemudian enggak mencari lagi, jangan.
apalagi sampai banting setir atau mundur ke mana? Ke belakang, jangan. Pastikan mencari ilmu ini selama nafas kita masih berembus, ya kan? Kita masih bernafas, barakallahu fiik, terus mencari ilmu sampai ajal menjemput kita semuanya. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu diawali dari tinta yang dialirkan untuk mencatat ilmu sampai ke liang lahat. Enggak ada. Kalau udah selesai LC berhenti. Kalau dapat gelar MSc enggak belajar lagi. Kalau dapat gelar profesor doktor enggak mau belajar lagi, salah. Enggak usah gelar-gelar tadi, enggak perlu. Yang paling terpenting kita semuanya alhamdulillah bisa menggelar karpet, menggelar tikar. Paham ya? Gelar-gelar yang di akhir-akhir tadi enggak perlulah kita sibuk ngurusin tadi. Antum enggak punya gelar pun enggak masalah. Paham ya? Kita semuanya ini ternyata secara tidak langsung sudah apa? Camat. Kita ini camat, calon mati. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, sehingga enggak perlu banyak gaya, banyak acting, tidak perlu. Cari ilmu sampai ajal menjemput kita semuanya. Summa awrad al-Bukhari hadits Ibnu Umar. Kemudian Imam Bukhari menyendirikan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa fihi fawaidu 'azimatun minha. Masyaallah. Di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah yang agung, minha di antaranya disimak. Pertama, anna ru'yal anbiya haqqun. Masyaallah. Ru'yatul anbiya shadiqatun. Bahwasanya mimpinya para nabi itu benar. Mulai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail alaihissalam lewat apa? Mimpi. Nah ya, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang kau telah diperintahkan. Lihat mimpi benar. Percaya Ismail alaihissalam. Tidak ragu lagi. Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW perintah apa? Dapat anjuran menikahnya Aisyah mukminin lewat mimpi juga kan? Lewat mimpi juga. Banyak tragedi-tragedi lewat mimpi. Tapi mimpinya benar, mimpinya para nabi. Faham? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa annaha minal wahyi yajibu tasdiquha wal 'amalu biha. Yang mana mimpinya para nabi itu bersumber dari wahyu, wajib untuk membenarkannya dan beramal dengannya. Yang kedua, fadilatu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, keutamaan Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, wa bayanu annahu ahraza min al-ilmi hifdzan 'aziman nala bihi manaqib 'azimatan la tukhfa 'ala dzawil albab alladzina nawwara Allahu basairahum bil ilmi nafi' fa atba'uhu bil 'amal shalih. Masyaallah. Perhatikan baik-baik ini. Yang kedua, terdapat keutamaan Umar bin Khattab anhu dan penjelasan bahwasanya beliau ahraza menyimpan ilmu dengan hifdzan 'aziman, dengan penjagaan hafalan yang sangat besar, yang agung. Yang dengan ilmu tersebut nala, beliau mendapatkan manaqib 'azimah, mendapatkan keutamaan yang besar. Iya kan? Di antaranya apa? Yang ma'ruf, yang masyhur, yang Allah telah berikan kepada Umar bin Khattab an firasat. Beliau itu firasatnya kuat sekali. Anda pernah dengar kisahnya kan? Bagaimana beliau setiap kali berfirasat dibenarkan dengan ayat. Berfirasat agar segera turun ayat apa? Hijab. Turun beneran. Di antaranya apa? Ya, ayat hijab yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering Anda mendengar itu. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina kana Allahu ghafurur rahim. Itu di antaranya kisahnya itu panjang lebar. Nah, waktu itu Umar bin Khattab anhu juga punya firasat agar segera turun hijab, turun beneran. Paham ya? Nah, masyaallah Umar bin Khattab anhu al-Faruq. Kemudian kata beliau la tukhfa 'ala dzawil albab, enggak tersembunyi lagi. Yang keutamaan tersebut yang sangat agung itu, tidak tersembunyi lagi di hadapan orang-orang yang memiliki lubuk hati. Orang yang memiliki apa? Akal. Dzawil albab itu adalah dzawil uqul, orang yang berakal. Orang-orang yang mereka Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala berikan cahaya kepada pandangan-pandangan mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Paham ya? Basair, pandangan-pandangan mereka Allah Ta'ala kasih cahaya dengan ilmu yang bermanfaat. Fa'atba'uh, akhirnya mereka mengikuti ilmu yang bermanfaat tersebut dengan amal saleh, dengan amalan yang saleh. Masyaallah. Yang ketiga, fakam min ayatin karimatin waradat fi bayani fadl ilmi wa talibih. Sahih. Betapa banyak ayat-ayat yang mulia yang datang menjelaskan keutamaan ilmu dan pemiliknya.
dan pencarinya. Jadi orang mencari ilmu dapat keutamaan tidak? Dapat keutamaan. Minimalnya kalaupun dia belum paham di majelis itu, sudah apa? Sudah berusaha mencari apa? Jalan menuju surga, itu minimalnya. Paham ya? Nah, tambah lagi paham pelajarannya. Tambah lagi dia amalkan pelajaran yang dia dapatkan. Kan gitu. Sehingga enggak ada ruginya. Orang belajar itu enggak ada ruginya. Setahun, 2 tahun, ya kan? Bertahun-tahun itu enggak ada ruginya. Walaupun dia taruhlah secara pandangan mata enggak dapat dunianya, tapi akhirat jelas dapat dia. Kalau orang udah dapat akhiratnya itu enggak usah banyak pikiran tentang dunia sudah. Anggap aja dunia itu di belakang sudah selesai. Depan itu akhirat, target utama. Paham ya? Nah, akhirat. Mafhum? Belakang-belakang dunia gampang, santai aja. Kurang percaya kita buktikan. Kurang percaya kita buktikan bagaimana ketika kita belajar terlupakan dunia. Paham ya? Bukan berarti meninggalkan dunia. Minimalnya antum sudah dapat dunianya, sekarang tinggal di dunia, hidup di dunia, makan pun di dunia. Iya kan? Masih mendapatkan dunianya gitu loh ya. Tinggal akhiratnya. Antum sekarang dapat dunianya atau belum? Dapat kan? Mau nyari apa lagi? Iya kan? Udah dapat dunianya mau nyari apa lagi lepas akhirat? Iya kan? Target nomor 1 adalah akhirat. Mafhum akhdul qarnain? Target nomor 1 akhirat. Kalau kita ngejar akhirat pasti dapat dunia. Kalau ngejar dunia belum tentu dapat akhirat. Paham? Perbandingannya berapa persen? 80 sama 20. Yang 20 apanya? Dunianya. Yang 80 akhiratnya insyaallah taala. Paham ya? Nah, jangan dibikin 50-50. Jangan dibikin mus-mus. Paham ya? Nah, jangan dibikin 50-50. Kalau dibikin 50-50, naik turunnya biasanya Allah alam menang dunianya. Paham ya? Naik dunia, ya, yang ilmunya yang akhirat turun. Tapi dibikin banyaknya akhirat, dunianya yang 20. Aman insyaallah. Nah, kalau usah mikir tahun 2030 ngapain jauh-jauh, ya kan? Sekarang aja kita sudah berada di tahun yang istilah menurut mereka baru kan, padahal mundur sebenarnya kita ini. Sebenarnya kita ini berada di dunia mundur atau maju sebenarnya? Mundur usia kita kan? Karena dunia semakin pendek ini kan, ya enggak? Kata orang tahun baru, kita akan menyebut tahun baru, sebenarnya tahun ini udah bukan baru lagi sudah, ya kan? Nah, mundur kita, mundur. Yang dulu kita ketika masih usia 1 tahun, kemudian kita mundur sampai usia sekarang. Semakin sedikit kan? Misalnya waktu secara global hidup kita semakin sedikit kan? Berarti mundur sebenarnya. Paham ya? Ingat-ingat, jangan pernah ngejar dunia. Enggak ada habisnya. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan, saksikan aja. Paham ya? Saksikan aja. Nah, ini sekedar apa? Cuplikan menjelaskan mengenai keutamaan ilmu dan pencari ilmu. Wal 'amil bihi, dan orang yang mengamalkan ilmu. Karena al-'ilm bil 'amal kasyajarah bila samarah. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kasahab bila apa? Bila matar. Seperti mendung yang enggak ada hujannya. Ya kan? Jadi pastikan ilmu yang kita miliki kita manfaatkan, kita amalkan. Paham? Naam. Jangan seperti apa? Jarqoni. Apa Jarqoni? Sudah ngajar tapi nggak ngelakoni. Itu versi Jawa. Versi Indonesianya mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Paham ya? Naam. Versi Arabnya muallimu an-nas al-khaira wa lam ya'mal bih. Itu versi Arabnya. Mengajari manusia kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya. Allah musta'an. Katanya gambar makhluk bernyawa haram, tapi dia suka selfie. Allah musta'an. Katanya tasawul ngemis atau nama dakwah minta-minta haram, tapi dia open donasi. Penggalangan dana. Mutarkan kotak infak, kotak amal. Allah musta'an. Zaman sekarang lebih modern lagi, yang dia utarkan itu bukan kotak amal, scan barcode. Paham ya? Nah, di scan barcode-nya itu, putarkan barcode-nya itu scan. Tasawul padahal. Fadl. Ada barcode itu scan. Tasawul. Allahul musta'an. Lebih simpel. Kalau dulu kan mutaran kotak kan, kotak ada lubangnya itu kan. Sekarang scan barcode. Barcode. Paham ya? Tulisannya barcode kan? Nah, biasa orang Jawa baca barcode enggak salah. Yang penting maknanya sama. Allahul musta'an.
Paham ya? Syahidnya apa barakallahu fiik? Jadi pastikan ilmu yang kita miliki, kita cari, kita amalkan. Jangan cuman memahami, ngambil tapi nggak mengamalkan, jangan. Tidak ada yang sempurna kita ini, ya kan? Penuh kekurangan, tapi bukan berarti menyengaja melanggar syariat, jangan. Wa nanan, kata beliau, bayani fadl ilmi wa talimihi wal amil bihi wa nasyirih, dan menjelaskan orang yang menyebarkan ilmu, masyaallah, dakwah, ilmu, amal, dakwah. Terus apa yang terakhir? Sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Orang berdakwah enggak sabar, buru-buru, ingin segera dapat pengikut. Kalau enggak ada pengikutnya enggak ngajar lagi, salah. Kalau enggak dibayar enggak ngajar, salah enggak? Salah. Orang ngajar ilmu mencari pengikut, rebutan followers, rebutan pengikut, rebutan penggemar. Allahul musta'an. Ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fiik. Dimanapun mereka berada, di Jawa, luar Jawa, di Indonesia, di luar negeri, jumlahnya itu paling sedikit dibandingkan ahlu bid'ah wad dhalal, dibandingkan hizbiyun, dibandingkan al-firaq ad-dhalah yang banyak mereka jumlahnya. Mafhum? Oleh karena itu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau sangat menyebutkan apa? Fasbiru ya ashabus sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Fasbiru ya ashabus sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Sabar kalian wahai sunnah, semoga Allah telah merahmati kalian. Kalian itu manusia yang sedikit, kita ini sedikit. Nah, jangan sampai kemudian ingin mencari pengikut. Kalau datang 1 orang 2 orang enggak mau ngajar, nunggu 30 orang dulu. Allahul musta'an, mau ngapain? Ternyata ada udang di balik batu. Allahul musta'an. Nunggu 30 orang, karena 30 orang itu kalau 1 orang 100.000. Udah berapa itu? 30 orang itu kalau 1 orang 100.000 udah berapa? 3 juta. Kipas-kipas lah ustaznya. Paham ya? Maksudnya mencari bayar. Jangan. Pastikan kalau mengajar ilmu, biarkan Allah Ta'ala yang memberikan ganjaran dan balasan. Jangan pernah mengharapkan pemberian atau gaji atau bayaran dari manusia. Jangan. Bukan berarti menolak pemberian, tidak. Kita tidak menolak pemberian. Ahlus sunnah itu sangat senang menerima pemberian orang lain, selama pemberian itu halal, tidak ada syarat yang haram. Paham? Bukan berarti menolak sumbangan ya. Sumbangan selama halal, tidak haram, enggak ada syarat-syarat yang mungkar, terima ahlus sunnah. Cuma enggak minta gitu loh. Ahlus sunnah enggak minta, enggak berharap, enggak menyindir juga. Sindir-sindir biar nanti keluar transferannya, enggak. Sabar barakallahu fiik. Semuanya bisa diatasi, cuman perlu sabar. Sebentar aja, enggak lama. Ibaratnya apa? Mampir ngombe. Ibaratnya mampir singgah minta air minum, pergi lagi. Dunia itu sebentar aja, sabar aja. Serba panas memang, enggak ada yang dingin. Kecuali apa? Kecuali sudah saatnya nanti. Mafhum? Semuanya serba sabar dunia ini. Mafhum? Kita ambil dikit lagi barakallahu fiikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Hanya saja yang paling takut kepada Allah Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Innama adatul hasr. Jadi para ulama itulah hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Jangan diubah harokatnya. Ahlu bid'ah wad dhalal sebagian mereka mengubah harokatnya diganti innama yakhshallahu min ibadil ulama. Itu namanya tahrif lafzi. Paham ya? Pengubahan, tapi yang diubah bukan maknanya, tapi apa? Harokatnya. Maknanya otomatis berubah juga. Apa maknanya berarti kalau diubah itu? Hanya saja Allah Ta'ala takut pada para ulama. Fa'il maf'ul bihnya ubah. Ini lihat. Innama yakhshallaha, ada benar. Mereka ganti. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Berarti apa artinya? Hanya saja Allah Ta'ala takut kepada para ulama. Salah enggak? Salah. Justru para ulama itu orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha perkasa, Maha mengampuni. Wa qala azza sya'nu, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma? Innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar seperti orang yang buta? Tentunya tidak sama kan? Innama yatadhakkaru ulul albab, hanya saja yang bisa mengingat, memperhatikan hanya orang-orang yang punya akal. Ulul albab itu adalah dzawil uqul, orang-orang yang akal. Ya kan enggak sama kan? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? La yastawun, enggak sama. Ya kan? Qul hal yastawil alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Enggak sama. Ya kan? Naam.
Kemudian yang pantunnya apa pantun itu? Hah? Yang pantunnya bagaimana? Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman falaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. In sa'altun nasa 'anna wa 'anhum falaisa sawa'an 'alimun wa jahul. Enggak sama. Jangan disamakan orang berilmu dengan orang bodoh. Orang bodoh itu ada penyakit di dalamnya. Penyakitnya kebodohan itu. Orang berilmu dia sedang mengobati. Maka dengan ilmunya, penyakit di dalam tubuhnya yang ada dalam hatinya itu secara tidak langsung terobati dengan ilmu tadi. Paham ya? Jadi ibaratnya orang yang mencari ilmu itu sedang mencari obat. Obat apa? Obat kebodohan. Obat ini tidak dijual di supermarket. Alfamart enggak ada, Indomart enggak ada, Alfamidi enggak ada, Indogrosir enggak ada juga. Paham ya? Nah, di apotek enggak ada. Apotek 24K enggak ada juga. Paham ya? Yang ada hanya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, obat kebodohan. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pantunnya Na'am ahsantum barakallahu fi. Obatnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam pantun yang sangat indah. Pantun apa itu? An-Nuniyah. Beliau mengatakan wal jahlu da'un qatilun bi syafa'u wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal alim rabbani. Obatnya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun kebodohan itu adalah obat yang adalah penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh apanya sodikun? Hatinya. Kalau sudah padam mati hatinya, apa yang terjadi? Kalau sudah mati hatinya, padam hatinya, apa yang terjadi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengetahui perkara yang baik lagi dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.